itu sekarang menjadi kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Anggaplah 200 juta per bulan. Sayang amat kalau cuma nganggur. Saya doyan duit nggak? Saya butuh duit, tapi saya masih bisa jadi bintang tamu di sini tuh masih laku. Jangan ciumin tangan pejabat kecuali dia tua, lebih tua dari Anda, nggak apa-apa. Saya tuh bermain playing victim, mundur supaya dapat simpati publik, terus habis itu membongkar-bongkar gaji-gaji pejabat supaya rakyat kasihan sama saya dan nyoblos. Well, itu efektif kok. Silahkan tiru saja kalau gitu. Halo teman-teman, kali ini saya berkesempatan ngobrol dengan salah satu pejabat yang berasal dari artis. Cuma yang saya pengen sorotin adalah, ini saya nggak pernah nemu keywordnya di YouTube, di Google hasilnya ya. Jadi pejabat Indonesia yang mundur. Ini nggak pernah ketemu. Ini dia. Kita sambut Kang Lucky Hakim. Halo Kang, Halo, luar Bintang. biasa. Apa kabar Terima kasih. semuanya? Amin. Amin. Alhamdulillah sehat. Iya. Gimana Kang Lucky keadaan? Alhamdulillah sehat, Baik. masih hidup, sehat, berkah mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Kang, langsung Kang, pertanyaan pertama ini mah. Seperti tadi yang sudah saya mention. Kenapa Kang mundur? Ya, sebenarnya ceritanya udah rada lama nih, tapi secara umum karena saya pada saat jadi wakil bupati tidak mendapatkan banyak pekerjaan, malah cenderung hampir tidak punya pekerjaan sama sekali, nganggur, dan itu adalah banyak orang yang mengidam-idamkan namanya gaji buta kan. Iya. Nah, yang dilalahnya pada saat itu saya mencoba untuk bisa hidup dengan gaji buta, tapi rasanya makan yang nggak enak, tidur nggak pules, dan yang kita lawan itu ya bukan so idealis, tapi saya ngerasa nggak nyaman sendiri, dan akhirnya saya memutuskan untuk mundur karena nggak mau gaji buta. Sebenarnya secara regulasi, wakil itu memang nggak ada wewenang. Betul, tugas wakil bupati adalah membantu bupati Oke. kalau diberi tugas. Kalau diberi tugas. Iya, iya. Tapi kalau nggak dikasih tugas, maka ya tugasnya nggak ada. Oke, kejadiannya waktu itu di Indramayu gimana? Kang? Ya memang nggak ada tugas sama sekali. Iya. Ada tugas 1 atau 2 dari awal tuh 1 atau 2 saja lah, nggak lebih dari 3. Tapi kan dari awal berangkatnya bareng nih. Maksudnya komunikasinya dari sebelum berangkat pilkada kan. Betul, Ayo betul. Kang Lucky, Bareng-bareng. kita bareng nih. Iya, iya. Bikin nih. Nah, ternyata nggak. Pas pelaksanaannya enggak. Enggak. Dan itu haknya dia juga. Kan tidak ada agreement, artinya gini, tidak bisa kita buat perjanjian yang melampaui undang-undang di atasnya. Jadi kalau misalnya sekarang kita bikin nih, sekarang kita pasangan ya, Iya. ayo besok maju bupati sama saya bintang nih, terus kita bikin, nanti saya dilukikan, bikin perjanjian, ya saya Lucky Hakim mau jadi bupati dengan bintang sebagai wakilnya, nanti harus memberikan tugas ini. Terus ketika sudah jadi beneran dilantik, terus dirimu nggak dikasih tugas, kamu nggak bisa menggugat pakai surat ini. Karena ini akan berlawanan dengan undang-undang di atasnya. Tetap nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita tidak bisa membuat peraturan sendiri, perjanjian yang melanggar undang-undang. Nah, sementara undang-undang menyatakan bahwa tugasnya wakil bupati adalah melakukan fungsi pengawasan, yang ngawasin aja, terus melakukan fungsi lain-lain membantu bupati. Nah, kalau misalnya bupatinya tidak merasa perlu bantuan, ya memang kita secara hukumnya memang duduk diam saja, makan gaji buta. Dan itu mungkin banyak dinikmati oleh sebagian pejabat. Ya, saya itu terserah ya. Itu kan kembali ke personal masing-masing. Nah, dilalahnya saya memang tidak nyaman dengan itu. Karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, yang menggaji si wakil bupati ini adalah orang-orang yang kerja keras. Indramayu itu panas banget loh. Orang sampai pada gosong kulitnya karena jadi petani, kadang-kadang gagal panen, nelayan, nyari ikan susah. Terus mereka membayar saya pada saat itu lumayan lah. Bagi saya lumayan ya. It's around hampir 200 juta per bulan atau totally ya gitu loh. Oke. Memang gajinya tidak segitu, tapi kan ada pendapatan ini, pendapatan itu, upah pungut pajak dan lain-lain. Belum lagi fasilitas-fasilitas rumah dan lain-lain semuanya. Anggaplah 200 juta per bulan. Sayang amat kalau cuma nganggur. Saya doyan duit nggak? Saya butuh duit, tapi saya masih bisa jadi bintang tamu di sini tuh masih laku. Main di TV juga masih laku. Artinya nggak nyaman lah saya gitu. Tapi kan kesadaran bahwa masyarakat ngegaji pejabat itu mah hal yang nggak umum gitu Kang. Maksudnya kalau iya lu anteng dan diem aja kan fine aja. Fine, banyak kok yang begitu kan gitu. Nah, kenapa saya enggak? Karena itu tadi, saya kenal sama mereka, sama masyarakatnya. Mereka ketika ketemu, saya lihat ada rumah yang tidak layak huni. Mereka bahkan makan satu hari 40.000 ya. 40.000 tuh buat makan serumah sehari 3 kali. Makan apa ibu? 40.000 satu rumah. Ya nasi. Nasinya juga kadang-kadang bantuan raskin, beras miskin.
Terus pakainya ikan asin yang ikan asinnya kecil-kecil. Yang, aduh ini gimana mau pintar kalau misalnya gizinya kurang. Jadi saya ngerasa bahwa orang-orang ini, yang bayar orang ini untuk mewah-mewahan dan orang ini nganggur. Jadi saya ngerasa nggak bisa saya. Mungkin kalau saya nggak ketemu orang, mungkin saya diam di rumah cuman nonton TV, hura-hura, foya-foya sambil makan gaji buta, mungkin bisa jadi saya terlupa dan terlena. Tapi alhamdulillahnya saya diselamatkan sama Allah lah. Untuk kalau di dunia insya Allah selamat ya, karena tidak melanggar undang-undang. Tapi kan kebayang nggak sih? Ini akhirat, ya maaf bukannya saya ustadz, tapi saya percaya itu ada gitu loh. Gue percaya akhirat itu ada. Dan gue tuh dosanya udah banyak. Kalau saya cuma nipu bintang nih, paling nanti di akhirat kita beranteman aja kan, tunjuk-tunjukkan. Tapi kalau gue nipu satu kabupaten, itu ada 2 juta orang gitu loh. Itu sebenarnya lebih ke arah situ. Aneh, masnya aneh. Nggak siap jadi pejabat. Terus hubungan lu berarti sejauh apa sampai di titik lu udah deh, gue mundur deh. Karena itu tadi, saya berkali-kali nanya, ada kerjaan nggak hari ini? Nggak ada. Besok ada kerjaan nggak? Lusa terus nggak dapat kerjaan. Nggak gini, kalau logikanya kalau Kang Luki sebagai wakil nggak dilibatkan berarti harusnya udah beres. Nggak perlu nih. Iya. Wakil nih. Iya. Tapi kerjaannya beres, Indramayu. Oke, aku kasih tahu nih. Jadi ketika aku mundur pun, buktinya tidak dilakukan mekanisme pemilihan wakil kan? Memang berarti iya, harusnya kan diganti ada wakilnya karena undang-undangnya misalkan seperti itu. Tapi begitu aku mundur ya udah nggak ada wakilnya. Nah kalau bicara Indramayu beres apa enggak, jangan saya ngomong lah, biarkan Google yang ngomong. Indramayu itu sekarang menjadi kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat paling miskin. Dan bisa nih, nanti bisa ini kan telepon pintar pada pakai gadget ya. Dibuka, Silpa Indramayu tahun 2021 berapa ratus miliar. Silpa 2022 berapa ratus miliar. Silpa itu apa sih? Yang paling gampang ini, Silpa itu adalah sisa anggaran yang tidak terpakai. Iya. Anggaran dari mana? Dari pajak rakyat. Oke. PAD, pajak apapun itu kan kan nggak ada pajak sukarela kan? Nggak ada. Pajak itu kan pasti diambil kan? tiba-tiba. Secara paksa. Beli. Ambil dari rakyat. Sini kamu harus kumpulin sampai sini. Uang ini dipakai, harusnya dipakai untuk pembangunan kan? Iya. Nah ini nggak dipakai. Sebesar 240 miliar. Di kabupaten termiskin di Jawa Barat. Iya. Yang masih butuh jalanan, butuh apa? Ini di-googling saja. Di-googling aja. Ada. Silpa Indramayu. Kenapa itu bisa nggak? Mungkin itu hal yang common kali di wilayah-wilayah. Enggak. Buktinya kiri kanannya nggak begitu juga. Ada Silpa kadang-kadang karena tidak terkejar target mungkin sekitar 10 sampai 20 miliar, 7 miliar. Tapi kalau sampai 240 miliar, pendapatan asli daerah dari Indramayu itu 500 miliar, yang nggak dipakai itu 240 miliar. Silpa itu artinya kan rada nggak nyambung kan itu. Berarti saya ulang lagi ya. Ini duit diambil dari rakyat. Kumpulin ya dari rakyat. Secara paksa ya, pajak kan ya. Harusnya ini dipakai. Bahasanya adalah kita kumpulin, kita bangun bareng-bareng. Jalanan. Gua yang ngatur. Ya, jalanan. Ternyata nggak kepake setengahnya itu. Iya. 240 itu. Iya, tahun 2001, 2002 naik lagi tuh. 2022. Nah, harusnya kan rakyat bertanya kan, kenapa uangnya nggak dipakai? Rakyat kan nggak bisa nanya langsung kan? Nanya langsung kan nggak bisa, karena kan rakyat banyak akhirnya pakai perwakilan. Namanya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mewakili dari masing-masing dapil tuh, kecamatan ini ngumpul. Nah, mereka bertanya kepada bupati. Dalam bentuk misalnya interpelasi. Iya. Ya, interpelasi itu ketika mereka bertanya dalam bentuk kapan bisa menganggarkan, bupati tidak hadir. Nanti bisa di-googling lagi bahwa bupati mangkir APBD sehingga kabupatennya tidak ketok APBD. Jadi semua itu terserah bupati pada saat itu. Enggak. Gue masih nggak dapat logikanya kan. Maksudnya duitnya udah ada nih. Iya. Udah bukan nyari duit lagi, maksudnya tinggal menyalurkan lagi. Betul. Kenapa itu tuh sisa tuh kenapa? Nah, pertanyaan ini ditanyakan olehku, ditanyakan oleh rakyat, ditanyakan oleh DPRD dan tidak dijawab karena tidak ketok APBD. Ya nggak tahu kenapa. Saya juga nggak tahu. Tapi kan takutnya hoax atau apa, bisa di-googling. Sudah silpanya tinggi, tidak ketok APBD pula. Nah, itu makanya artinya membuat Indramayu menjadi kabupaten paling miskin. Sorry, sebelum Akang menjabat itu memang udah termiskin atau enggak? Kan ada ininya kan. Ada mulai tahun berapa kan gitu. Artinya tidak ada perkembangan yang signifikan padahal uangnya dikumpulkan. Padahal uangnya ada tapi tidak disalurkan. Itu kan berarti kemampuan manage-nya aja bahkan dari situ. Iya. Ada salah satu ASN atau siapa yang membela bahwa itu adalah efisiensi. Beda efisiensi sama Silpa itu beda. Efisiensi itu adalah ada 5 orang di sini.
Oke. 5 orang itu minum sama makan. Oke. Ya, efisiensi gini, yaudah kita minumnya yang murah aja, makannya yang hemat aja. Itu efisiensi. Tetap terpenuhi. Tapi kalau misalnya udah uangnya udah dikumpulin, 5 orang tuh yang dapat makan cuma 2 orang, itu bukan efisiensi namanya. Itu namanya gagal ngatur kan gitu loh. Kalau efisiensi kan dicari yang paling murah apa sehingga uangnya dipakai buat yang apa. Jadi uangnya dikumpulin tetap dipakai, tapi dipakainya buat jembatan. Masih ada ya bikin sekolah, masih ada kesehatan rumah apa. Itu efisiensi. Tapi kalau ini kan uangnya nganggur. Uangnya nganggur tapi infrastruktur di Indramayu gimana? Bisa di googling aja jalanan Indramayu kayak apa kan itu. Bisa di googling semua. Ya soalnya sekarang kan kalau nggak ada gambar kan hoax lah itu. Googling aja di mana kayak apa jalanan Indramayu seperti apa. Bahkan ada orang anak yatim piatu yang tinggal di tanah kuburan. Masuk ke podcast kok. Yang tinggalnya di atas kuburan. Oh iya Indramayu. tahu. Indramayu. Wow. Jadi kebayang nggak sih ada 240 miliar tahun ini, tahun berikutnya nambah lagi, dan itu masih ada rakyatnya yang tinggalnya di atas kuburan dan perempuan gunting rambut pendek supaya bisa jadi kuli nyamar. Itu di Indramayu. Itu ada kaitan sama aturan yang ribet nggak? Kayak birokrasinya harus ini, jadi duitnya tuh mau dipakai sulit. Lah, emang kabupaten di dunia ini cuma Indramayu doang? Sebelah kiri kanan ada Kabupaten Majalengka, ada Kabupaten Subang, ada Kabupaten Cirebon. Bisa tuh, kalau kiri kanan ini bisa. Jangan bicara DKI deh, terlalu beda. Jangan bicara mungkin Bandung, mungkin gunung. Yang sama-sama pantai. Subang, pantai. Cirebon, pantai. Di sini orangnya pada sekolah, pendidikannya bagus, ekonominya bagus, mereka silpanya tidak tinggi. Di sini juga bagus, tidak miskin. Kenapa di sini jadi paling miskin? Uangnya ada. Kecuali kalau uangnya gak ada ya. Maaf, Indramayu nggak punya uang karena Indramayu itu nggak punya apa-apa. Enggak, uangnya ada. Jadi kalau tanya kenapa, ini pertanyaannya sama yang sedang berwenang sebenarnya. Karena saya pun bertanya kan gitu loh. Sementara aku wakilnya dibayar uang mahal dan aku dianggurin. Gitu. Akhirnya mundur. Kenapa nggak makan gaji buta? Demi Allah, nggak tega beneran deh, nggak tega. Aku juga doain duit, saya juga doain duit ya. Tapi alhamdulillah jadi artis masih laku tuh, telepon ke TV juga. Saya ada jadwal seminggu syuting langsung kan gitu loh. Belum jelek-jelek banget gitu. Gue tuh yang suka gatel itu, kan ya kita data bisa lihat lah di Google lain-lain. Kadang tuh ada beberapa daerah yang emang udah menyandang predikat termiskin. Tapi kalau ngeliat kepala daerahnya tuh kayak mantep-mantep aja gitu hidupnya. Ya, jadi ini bisa di googling lagi ya. Kabupaten Indramayu itu udah termiskin rakyatnya se-Jawa Barat. Oke. Bupatinya termasuk yang terkaya di Jawa Barat. Bohong. Googling aja. Bupati terkaya di Jawa Barat itu ada dari Kerawang kalau nggak salah, terus yang kedua dari Indramayu. Hah? Iya. Kok bisa? Dan hartanya meningkat loh. Ini bukan hoax, bukan ngomongin orang. Gue nggak bisa deh. LHKPN. Jadi kalau pejabat itu punya laporan harta kekayaan pejabat LHKPN. Jadi satu-satunya di Indonesia pejabat yang menjabat selama 1 tahun lebih dan menjadi lebih miskin itu ada namanya orang satu, Luki Hakim. Saya menjadi lebih miskin 1 tahun. Iya. Bisa di googling lagi dicari. LHKPN saya itu turun 1 miliar semenjak menjabat. Tapi lu dari awal nggak ada pikiran, nggak akan nebak bahwa emang lu cuma jadi magnet suara aja gitu, Kang? Akhirnya sekarang saya berpikir seperti itu. Tadinya kan saya pikir ini kan kampung halaman ibu saya ingin mengabdi gitu. Tapi ternyata pada kenyataannya saya tidak dikasih ruang untuk mengabdi. Ya daripada gue cuma diem bengong, ya daripada saya nanti jadi kepengaruh setan main judi online kan mendingan saya mundur kan itu loh. Lu pernah dianggap ngerusak pasaran nggak sih? Harga pasaran maksudnya pasaran pejabat sandra itu kan banyak, anteng aja gitu hidupnya juga. Ada sempat dimusuhin, tapi saya pikir gini, maksud saya kan nggak jelekin siapapun, saya bahkan nggak nyalahin bupati kok, itu kan undang-undang. Kalau gitu Komisi 2 DPR RI coba direvisi saja undang-undangnya supaya wakil kepala daerah itu punya porsi yang jelas. Jadi saya nggak nyalahin siapapun ya, kalau misalnya sekarang bupati pada saat itu memang punya kewenangannya dia untuk tidak menggunakan wakil, itu haknya dia dan saya tidak nyalain siapapun. Kan makanya ketika alasan kenapa mundur, karena saya tidak mampu mengemban amanah. Karena saya tidak bisa bekerja. Kenapa nggak kerja? Ya karena tidak dikasih tugas. Kenapa nggak dikasih tugas? Udah nanya saya tapi nggak dijawab. Kalau misalnya gini, ketika lu mengundurkan diri, terus mungkin ada gua sebagai salah satu rakyat di Indramayu, ya, anjir lu kok mengundurkan diri, lu bikin janji waktu itu. Iya. Makanya saya minta maaf. Lu minta maaf? Saya minta maaf. Saya ada 1.200 titik yang saya datangin untuk minta maaf.
1.200 titik yang saya datangin untuk minta maaf. Minta maaf karena Serius saya, lu, Kang? demi Allah. Nggak usah gini deh, kalau demi Allah kayak ini gimana. Buka Facebook, buka apa, tanya sama rakyat Indramayu. Tanya sama rakyat Indramayu, berapa di desa mana yang tidak pernah saya datangi. Untuk saya mengucapkan minta maaf karena saya sudah mundur dari jabatan wakil bupati karena saya tidak mendapatkan kewenangan. Saya sudah kembalikan rumah, mobil, uang makan minumnya, semua saya kembalikan. Dan itu 1.200 titik yang sudah saya datangin, gitu loh. Dan setiap hari gue datang 9 titik, gitu loh. Shock. Iya. Kaget, hah? Aneh banget. Terus gimana respon masyarakat pas lu datengin gitu? Mereka kecewa bukan karena saya manusianya, tapi kecewa karena kenapa saya sampai tidak kerja. Ya saya bilang itu kewenangan undang-undang. Dan itu bupati yang punya hak untuk bisa berbuat seperti itu. Kalau gitu Bapak jadi bupati saja. Ya tidak, itu nanti urusan lain lagi. Saat ini saya datang meminta maaf. Daripada nanti kalian berbondong-bondong di padang mahsyar minta sama saya, mendingan sekarang ini kan sebisa saya gitu loh. Dan alhamdulillah ternyata disambut baik oleh masyarakat. Maka ketika saya kemarin saya mencalonkan, saya daftar mencalonkan sebagai anggota dewan gitu. Dengan uang 31 juta saya terpilih, suara saya 58.000 something. 31 juta. 31 juta. Karena saya juga 50.000 suara. Iya, 50.000. Dewan Provinsi sekarang terpilih. Lu beneran gak sih? Ya, memang sulit dibuktikan ya. Tapi Iya, karena bahkan di masyarakatnya sendiri pun yang enggak mempelajari ilmu politik, realita politik dari atas, itu nggak mungkin banget kan? karena gini, aku tuh datang sama mereka, aku minta maaf, saya mundur, terus sekarang saya dicalonkan oleh partai untuk Dewan Provinsi. Saya kasih tahu nanti gaji saya 150 juta per bulan. Yang lainnya kan nggak ngomong itu kan? Yang lainnya bilang ngomong, gitu? Ya, saya kasih tahu bahwa kemarin saya digaji, saya dapat uang sekitar 200 juta per bulan, tapi nganggur, saya mundur. Ini sekarang saya lagi mau kerja lagi, mau ngelayanin kalian nih. Tapi gaji saya nanti 150 juta. Cuman saya kerjanya nggak di Indramayu, saya di Bandung. Karena mewakili kalian di Indramayu, di Bandung sebagai Dewan Provinsi. Yang bisa saya lakukan adalah nanti menyuarakan, tidak bisa berbuat langsung. Karena saya Dewan. Kalau eksekutif bisa berbuat langsung. Ya mereka mengamanatkan itu. Dan saya nggak, janjinya apa Pak? Ya janjinya adalah saya akan menyuarakan karena sebagai Dewan. Kalau kata politisi, saya itu bermain playing victim, mundur supaya dapat simpati publik, terus habis itu membongkar-bongkar gaji-gaji pejabat supaya rakyat kasihan sama saya dan nyoblos. Well, itu efektif kok. Silakan tiru saja kalau gitu. Kalian mundur dari jabatan kalian, terus kalian buka gaji kalian, itu efektif. Silakan. Tapi ya itu memang kenyataannya. Jadi terserah kalau Anda memandang bahwa saya ini memang playing victim, terzolimi, terus apa, ya boleh. Ya kalau lu berani dibongkar silakan. semuanya silakan. Kembalikan dong mobil dinasnya, kembalikan dong rumah dinasnya, kembalikan dong uang makan minumnya, gajinya kembalikan. Saya lakukan. Saya mundur, harta saya tuh berkurang 1 miliar untuk itu gitu loh. Jangan nuduh-nuduh playing victim doang kan. Kalau juga bisa gitu kan. Itu sama-sama playing victim aja nggak apa-apa, tapi balikin. Jadi jangan cuma nuduh tapi abis itu lu nggak mau balikin kan gitu loh. Ya nggak apa-apa, nanti kalian bisa dapat suara banyak juga kayak saya, alhamdulillah. Ceritain bahwa nanti saya jadi Dewan Provinsi itu kerjanya kurang lebih sekitar 5 hari 1 minggu. Paling sekitar 4 sampai 5 jam. Lu exactly jelasin gini. Nih gua nih calon pemilih yang ada di desa. Lu dateng nih ke gua. Nanti Ibu Bapak, saya kemarin jadi wakil bupati, mundur karena saya gaji buta. Udah saya balik-balikin semuanya tuh. Sekarang saya pakai mobilnya tuh mobil Daihatsu. Saya bilang itu pakai mobil yang sebelumnya kan pakai, saya mau sebutin merek nggak nih? Pokoknya mobil-mobil mewah lah gitu ya. Mengkilat, harga satu mobilnya 750 juta dapat 3. Udah saya kebalikan. Sekarang saya pakai mobilnya yang murah tuh, nggak lebih dari 120 juta mobil saya. Itu mobil saya pribadi gitu. Nah, saya ini lagi nyalonin jadi Dewan Provinsi. Nanti gajinya 150 juta gitu. Kerjanya 4 hari sampai 5 hari gitu. Nanti ketemu sama Ibu Bapak mungkin setahun sekali. Karena kan saya resesnya terbatas kan gitu. Dan itu gimana itu masyarakat dengernya? Pada senang karena pada tahu, Pak kalau gaji Dewan Kabupaten berapa Pak? Kalau Kabupaten di Indramayu, it's around ya 40 sampai 50 juta. Sebenarnya gampang kok, lihat aja anggarannya kan gitu. Kalau gaji DPR RI, gaji DPR RI itu pendapatnya sekian ditambah reses juga. Kalau dipotong rata dibagi 12, mungkin sekitar 600 sampai 700 juta per bulan. Itu kan secara nggak langsung atau bahkan directly ya, bener-bener bikin si pemilih masyarakat bener-bener merasa gue nggak gaji lu nih. Iya, memang saya digaji sama masyarakat. Saya ini kemarin pada salaman ya, kan pada salaman tuh pada nyium tangan, saya tarik gini kan. Mereka ada yang berpikir, gue tuh jijik. Enggak Bu, saya bukannya jijik Bu, jangan cium. Tapi tetap saya pegang pakai tangan kiri kan. Jangan cium tangan saya Bu, ini kan salon pelayan. Saya ini kan nanti melayani Ibu, saya digaji oleh Ibu Bapak. Jadi tolong jangan biasakan, ini buat yang nonton ya, yang nonton. Jangan ciumin tangan pejabat, kecuali dia tua. Lebih tua dari Anda, nggak apa-apa.
Jadi kalau misalnya alasan mencium tangan pejabat karena lebih tua, maka ketika ketemu sama tukang gado-gado lebih tua, cium tangan juga. Ketika ketemu sama Gojek atau apa ojek online lebih tua, cium tangan juga kalau alasan lebih tua. Tapi kalau mencium tangan karena pejabat, enggak, karena pejabat itu pelayan rakyat. Pejabat yang tidak melayani rakyat adalah penjahat. Jadi ngapain kita cium tangan penjahat kalau dia nggak mau melayani tangan rakyat, nggak mau melayani rakyat kan gitu.